Oh, pertama kali dapat tawaran film Bandi itu gimana sih? Awalnya itu aku dikontak sama Cali, eksekutif produsernya, dan juga ini sebenarnya skenario yang udah muter ya di beberapa sutradara di Jakarta. Ini tulisan Monji 10 tahun yang lalu. Monji itu salah satu penulis dan dia penulis Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Jadi Monji itu teman saya juga gitu ya, memang sudah lama kenal dari 2000 awal itu saya sudah kenal, dan dia bilang ketika dia menulis skrip ini 10 tahun yang lalu, dan ketika skrip ini sudah di final draft, yang ada di kepala dia itu adalah saya, itu dari Monji. Untuk si Benny-nya itu, Mas? Iya. Oke, spesifik Benny ya? Oke. Spesifik Benny. Lanjut. Itu saya gitu, dan kemudian Cali menghubungi saya karena memang Brian juga sudah melihat karya-karya sebelumnya, karya saya sebelumnya gitu, dan mereka pengen saya terlibat di situ. Ketika saya baca skripnya, wah, sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Cuma ini lebih sadis gitu. Sampai menyakiti orang yang lagi hamil gitu. Waduh. Ya sudah lah ya. Tapi menarik buat dimainkan, karena memang ini ada pengalaman sutradara pertama kali, bagaimana komunikasi kita dengan beliau, dan ternyata asik. Mas, kalau menurut kamu selama 10 tahun nggak ada yang ngepick itu skrip, kenapa kira-kira? Kalau di Indonesia itu kan kita hampir tahu ya bahwa film suspense thriller itu penontonnya pasti sedikit. Ya. Yang namanya thriller, tapi kalau komedi, horor, drama itu sudah ada hitung-hitungan gitu. Jadi kalau thriller itu udah siap-siap aja gitu. Makanya beberapa sutradara yang sudah baca itu skrip itu senang banget untuk pengkaryaan. Ya. Mereka, wah gila, ini harus gua nih. Ada beberapa sutradara, dan aku nggak perlu sebut namanya karena memang itu nggak enak juga nanti. Tapi nama-nama besar, dan aku sudah ngobrol juga sama sutradara itu, dan benar mereka pengen banget punya sutradara itu. Kemudian si Monji dia mencari orang yang bisa membuat karya itu, dan dia menemukan Brian yang lebih kepada bagaimana gua harus berkarya, bukan mencari gimana caranya ini harus ngikutin keinginan dari pemilik rumah produksi besar. Saya mau itu ceritanya dibikin aja, nanti ini jangan mati semua, dibikin hidup semua, atau tiba-tiba penjahatnya dibikin gini, atau aktornya bikin aja, bisa nggak si A yang main, jangan si A, kan gitu. Ya. Nah, kalau ini nggak mau, kalau Brian itu pokoknya dia mau mencari aktor yang bisa memainkan karakter. Syutingnya tahun berapa dan gimana pengalamannya syuting full di Bali nih, Mas ya? Ya, tahun lalu ini jatuhnya produksi India. Ya. Dan dari awal juga udah ada kesepakatan antara saya dengan Charlie sebagai executive producer bahwa mereka sangat terbuka ketika ini memang akan ditayangkan di XX1. Mereka ada pembicaraan ketika penayangan nanti akan kita bikin sistem yang baik, yaitu profit sharing. Sekian persen buat para pemain. Itu benar-benar kebijakan yang luar biasa sih menurut aku. Jadi kita juga ngasihnya nggak nanggung-nanggung, kita full. Jadi jarang sekali yang kayak gitu kan. Ada beberapa PH atau juga sutradara baru yang melakukan cara seperti itu. Dan ini memang sangat terbuka. Yang penting BEP dulu mereka, dan setelah itu kita bagi. Berarti ini proyek pertama Mas Rifnu yang menggunakan sistem itu, profit sharing itu? Kalau di PH-nya aku Night Bus Pictures, setelah film Night Bus dulu, karena kita merasa kita udah menang, ya, Citra, dan setelah itu kan kita ada bikin film yang belum tayang sampai sekarang. Kita pakai cara itu.
Makanya cara itu yang aku tularkan ke Brian. Mau nggak dengan cara ini? Aku bisa gabung. Tapi kalau misalnya mau berkarya bareng, ayo bareng-bareng. Tapi ketika ada keuntungan sedikit, ya bareng-bareng lah. Dan dia, oh saya mau sekali kayak gitu, saya mau sekali. Jadi ya setidaknya aktor Indonesia itu kalau atau rumah produksi Indonesia kalau misalnya memakai cara itu kan nggak sepihak doang yang untung lu sekian juta penonton ya untuk dinikmati mereka, sementara kita mau ditayang di Netflix, mau ditayang di mana kita ya udah mingkem aja nggak ada lagi dapat gitu. Kalau ini mereka sangat terbuka, nanti kalau ditayang segini dan ada keuntungan kita akan bagi gitu. Itu sih yang menurut aku fair banget. Mas, kalau dari segi penyutradaraan tadi ini adalah sebuah pengkaryaan yang memang diminati banget. Tapi kalau dari segi pemeran, Mas Vika memerankannya apa emang ini yang wah banget kah dari sisi pemainnya? Building di aktor Pak. Nanti kontak-kontakan ya kalau misalnya. Ya baik. Kalau untuk pemeranan sih sebenarnya ya hampir sama yang ke peran-peran yang lain ya. mirip gitu. Penjahat-penjahat juga ini. Cuma di sini polisi gitu. Dan ya saya pikir sih nggak ada kesulitan untuk memainkan karakter ini. Saya diam aja orang takut gitu kan. Tapi mas kan uniknya juga karena Mas Wika banyak banget memerankan film-film yang abu-abu yang kayak gini. Gimana kalau setiap film menemukan kebaharuan lagi, menemukan hal yang seru lagi ketika dapat karakter yang mirip-mirip lagi aja sama film sebelumnya? Ya, pada akhirnya kita, karena setiap judul, setiap karakter itu pasti ada perbedaannya, itu pasti. Cara kita menyikapinya adalah bagaimana kita melihat lawan main, bahwa lawan mainnya ini adalah Wafda dan Roy dengan pengalaman di dunia seni peran juga cukup panjang dan akan tekniknya akan lebih dahsyat. Ada Claresta juga yang dia itu mainnya itu main inner actionnya kuat banget. Jadi saya jadi kebantu. Performa saya yang harusnya cuma segini, cuma karena ketemu lawan main, karena memang udah sering memainkan karakter seperti ini, ketemu lawan main seperti ini jadi bagus. Itu didorong dari lawan main, kita nggak bisa sendiri. Berarti ensemble tuh penting ya Mas? Memang penting banget, itu kayak saya megang bass, si Wafda megang rhythm, si Roy megang gitar, si Claresta megang vokal gitu. Kalau ada satu yang ego, yang pengen muncul lead, ya orang lihat bandnya anjing sampah banget sih ini, pengen muncul sendiri, nggak bisa, harus seimbang. Masalah penilaian yang mana yang paling bagus itu media. Pemain bermain sesuai porsi dan jangan berlebihan. Tidak ada bahasa membunuh lawan main, tidak ada bahasa mencelakakan lawan main, karena ada karena maka sebab akibat, aksi reaksi itu harus benar-benar seimbang. Pencapaiannya adalah keseimbangan penilaian urusan kalian. Gitu. Tapi Mas Ripnu nggak takut terjebak stereotip yang soal karakter abu-abu gitu? Ya, tapi angkanya nggak stereotip. Iya lagi, pasti dong. beda kan. Jadi stereotip itu akan muncul ketika lu main dengan skrip yang memang hampir sama, karakter juga hampir sama, dan lawan main lu lemah. Jadi orang melihatnya ya sama aja kayak. Tapi ketika lawan main lu bagus seperti mereka, lu akan. Dan pada akhirnya ini hampir dari Australia, dari beberapa negara itu minta aku untuk memainkan karakter yang malah berbeda, tapi karena nonton Bandit itu aku
amazed banget sih. Wow. Wow. Film yang dilakukan dengan cara indie, tapi ini mempromosikan aku kemana-mana, dan ada satu film besar juga dari luar yang pengen aku malah jadi peran besar sebagai penjahat. Diambil. Woi, itu rahasia itu. Itu nggak bisa. Oh, masih legal berarti. Iya. Oh, ini masih inilah, nggak boleh. Maksudnya, Masih konfidensial. maksudnya penjahat itu adalah penilainya kalian dari media. Peran penjahat, tapi bagi aku peran itu atau acting adalah kebenaran yang disadari. Aku adalah di posisi yang benar. Ngerti. Karena kebenaran versus kebenaran kan, kebenaran versus versi Benny melawan kebenaran versi mereka. Mereka itu kan kalau dibagi orang-orang ibu-ibu pengajian, mereka jahat, nyolong mobil. Iya. Dan aku adalah baik yang ingin mengambil mobilku. Ada yang mayat di situ yang aku bunuh karena dia penjahat, makanya aku bunuh. Artinya kebaikan Versi masing-masing. kebenaran versus kebenaran. Jadi aku tetap memegang kebenaranku. Kata orang penjahat ya silakan, kayak perbuatan jahanam. Iya. Di opening scene orang merasa bahwa aku adalah jahat banget, neror si Tarabatiko. Tapi akulah yang penyelamat kampung, yang mau mencari jimat itu supaya nyelamatin satu kampung. Iya. Itu adalah kebenaran. Tapi menurut kalian lagi sadis banget ya, itu alhamdulillah kalau ada sampai ke situ gitu. Tapi aku tetap menjalankan ya kebenaranku aja gitu. Enggak dilebih-lebihkan harus jahat. Enggak. Mas, gue mau nanya personal dikit ya soal Benny tadi. Lu tadi pas ada istilahnya apa, tekanan dari polisi yang di belakang karena profesi, tapi di satu sisi lu malah mendalami kejahatannya itu, lu ada pergolakan nggak sih di situ? Kayak gue aja sih yang nonton kayak, ini lumayan kompleks nih. Jadi di satu sisi ketarik ke kegelapan, tapi di satu sisi si kebenarannya juga udah menyudutkan gitu loh. Ya kalau itu karena dia memang menyentuh persoalan yang paling pribadi kan ceritanya. Iya. Bahwa dia melecehkan aku dulu secara latar belakang adalah orang yang bapakku itu adalah jenderal, yang tapi aku nggak dianggap di kepolisian. Terus aku disuruh ya pokoknya harus masuk. Setelah masuk polisi aku dibully, dia apa segala macam, sampai aku tumbuh menjadi pendendam. Dan tiba-tiba itu lagi yang dimunculin dia gitu. Jadi antara maksudmu itu kan? Iya, di antara sisi kegelapan dan masa lalu segala macam itu coba diungkit dia lagi, ya udah lu kelar, gue bunuh gitu. Dan aku udah nggak peduli lagi gitu. Iya. Karena, di situ turn point-nya di situ juga ya. Dan bapakku juga nggak nganggap aku, walaupun dia jenderal, dia nganggap aku itu kayak cunguk gitu. Ya udah aku semua yang ada di samping gue, kalau ada orang gue bunuh. Gitu sih. Oke. Berarti rencana ini udah dapat distributor belum atau dapat tanggal Anda tayang? mau mengupayakan distributor? Belum ada ya berarti? Belum sampai sejauh ini, karena ini kan ngantri. Kalau masuk ke XX ngantri, kalau dia nggak sabar. Oke. Bisa dapat 2027, bisa dapat 2028 gitu. Nah, jadi dia mau pakai caranya dia lah. Gitu bro. Thank you, Mas. Oke ya. Oke.